Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i sadah asy-syafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa limana waina wa mana wa masyayikhuna wa waliduna wa khususan li muallifi hadzal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita malam ini satu kitab Fathul Mu'in saja, fikih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Masih lanjutan tentang niat, rukun yang pertama yaitu niat. Wa tajibu niyatu fardin, dan wajib meniatkan fardu, fardiyah. Biasanya kalau kita nyebutnya qasad, ta'arud, ta'yin. Ada yang menyebutnya qasad, fardiyah, ta'yin. Kalau saya sebenarnya lebih cocoknya, lebih sukanya ya, itu adalah fardiyah. Karena ta'arud ini secara bahasa artinya mendatangkan. Jumlah rakaat itu juga bisa disebut ta'arud. Nah, nanti di kitab kita itu bahasanya ta'arud nanti. Gitu juga menghadap kiblat, itu juga bisa namanya ta'arud lil qiblah, mendatangkan menyebut kiblat. Jadi kalau fardiyah itu udah jelas fardu, tapi yang nggak ada masalah. Ta'arud itu biasa udah dikenal dengan fardunya. Jadi kalau sebagian kitab menyebutnya qasad, fardiyah, ta'yin. Kalau fardiyah itu jelas menyebut fardu, melintaskan fardu. Nah, ini wajib. Melintaskan hukum salatnya fardu itu wajib. Fihi ay fil fardi, yakni pada salat fardu. Jadi kalau salat fardu wajib disebut hukumnya. Sehingga kalau ada salat fardu yang tidak disebut hukumnya, maka dia tidak sah sebagai salat fardu, tapi dia jatuhnya nanti sebagai salat sunnahnya. Dia salat isya, tapi niatnya begini ketika takbir, sengaja aku salat isya, maka jatuhnya salat sunnah isya. Bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Kalau dia mengerjakan itu sebelum salatnya, ya jatuhnya qobliyah berarti. Qobliyah, isya jatuhnya. Nah, jadi jangan lupa melintaskan fardunya. Walau kifayatan, walaupun fardunya fardu kifayah, salat jenazah itu harus dilintaskan fardunya. Sengaja aku sholat atas mayit ini fardu, boleh. Sengaja aku sholat atas mayit ini fardu kifayah, juga boleh. Tapi kalau kita cuma bilang sengaja aku sholat atas mayit ini 4 takbir, mengikut imam, mohon maaf, tidak sah. Harus ada fardiyahnya. Jelas ya? Hati-hati, sholat jenazah yang jarang-jarang dikerjain. Begitu ngerjakan jangan sampai salah. Allah sengaja aku sholat atas mayit ini fardu kifayah mengikut imam. Dah. Karena biasanya jadi makmum.
Nah, ini sholat-sholat begini, ini mohon maaf nih, mohon maaf. Memang secara hukum dia beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, ahakun nas bil imamah, yang paling berhak manusia untuk menjadi imam sholat fardu, itu afqah, summa aqra, summa aura, summa seterusnya. Yang paling paham fikih, yang paling paham bacaan Al-Quran, yang paling warok, kemudian nanti seterusnya. Tapi kalau seandainya sholat jenazah, akrobun nasi nasaban, atau bahasa kita asobatan, ya, asobah terdekat untuk si mayit. Dengan catatan dia sah sholatnya. Asal dia sah sholatnya walaupun dia bukan yang paling fakihnya, asal dia sah sholatnya walaupun dia bukan yang paling qori'nya, tapi kalau dia adalah yang paling dekat kekerabatan, asobah paling dekat, siapa lah itu asobah paling dekat? Anak. Maka dialah yang paling berhak menjadi imam. Dia yang paling berhak menjadi imam. Sekali lagi, kalau sah sholatnya. Ini terkadang anaknya ngaji tak pernah. Jangankan sholat jenazah yang sekali-sekali. Sholat fardu yang tiap hari aja pun dia tak paham. Niatnya bagaimana, baca fatihahnya pun entah lulus entah enggak. Terus sama saudara-saudaranya, kaulah imam, aku tak pandai, kau nih. Udahlah jarang emakmu kau tengok ketika hidup. Terakhir jadi imam pun kau tak mau, terlewat lah kan. Ini salah saudaranya nih. Ini bukan masalah perasaan terakhir-terakhir, masalah sah atau tidak ini. Kalau seandainya dia terakhir, udahlah. Daripada nanti dianggap anak durhaka, jadi imam lah. Padahal niatnya pun dia tak tahu bagaimana. Baca fatihahnya pun nggak beres. Kalau ini mohon maaf, jangan. Saya pernah punya pengalaman, saya punya jamaah perempuan, emaknya meninggal. Satu saya datang. Yang disuruh jadi imam, abangnya, abang si perempuan nih. Datang jamaah perempuan nih sama saya, dia bilang, nah, Mualim, abangku itu entah sah entah enggak sholatnya. Dia pula disuruh jadi imam, dan dia mau pula. Fatihahnya tak tahu aku entah beres entah enggak, entah ngerti niatnya entah enggak, jadi cemana lah ini. Udahlah mualim aja lah jadi imam. Dia bilang, cemana tiba-tiba aku maju jadi imam, maulah protes semua keluarga. Jadi kayak mana nanti enggak sah sholatnya. Dia bilang, udah, nanti aku sholat di belakangnya, aku niat sholat sendiri. Aku niat sholat sendiri, tidak berjamaah kepada dia. Sholat jenazah, satu orang laki-laki mengerjakan menggugurkan fardu. Nah, menggugurkan fardu kifayah. Karena dia udah bilang begitu. Nah, kalau dia yang sendirian si perempuan tadi nggak sah. Perempuan mau 40 orang, mau 50 orang ngerjain sholat jenazah, kalau nggak ada laki-lakinya tidak gugur fardu kifayahnya. Fardu kifayah itu gugur satu orang laki-laki. Kalau sebagian kitab wa ingkana sobiyan, walaupun anak kecil, tapi laki-laki satu orang. Nah, itu tadi. Jadi maka oleh karena itu kalau seandainya pakai perasaan-perasaan gini kan banyak ya yang tiba-tiba maju gitu anaknya. Entah ngaji, entah enggak. Jangan, tolong yang sah. Nah, tolong yang sah. Nah, makanya ini untuk menunjukkan bakti biar bisa jadi imam, ngajilah. Nah, ada di sini mungkin yang udah sampai bab-bab itu nih kalau nunggu sampai sholat jenazah nih, nggak tahu kita udah berapa jenazah yang bakalan kita temui kalau nunggu di sini sampai bab jenazah nih. Nah, jadi maka ngaji jangan satu tempat. Ngaji sama satu kampung, ngaji di mana ada pengajian, nah itu akan saling melengkapi. Kalau satu tempat, mohon maaf, habis umur kita belum habis bab fikihnya. Maka ngaji sana ngaji sini. Saya dulu ngaji di sini gurunya sama, Mualim Alamsah, Mualim Supriyadi. Nah, di sini bab taharah. Pindah ada yang udah bab zakat. Pindah di sana bab sholat. Ada yang udah sampai bab nikah. Nah, itu akhirnya menyempurnakan tadi itu semua. Nah, jadi bareng-bareng. Kalau kita ngikuti satu kajian aja, habis umur kita belum habis kajinya. Nah, sampai gurunya ganti 4 kali pun nggak selesai nanti kajinya. Kalau seandainya satu tempat, makanya ngaji sana sini. Nah, au nadran ataupun nazar yang awalnya dia sunnah seharusnya nggak pakai fardiyah, tapi ketika dinazarkan jadi wajib pakai fardiyah. Nazar tahu nazar bu ya? Nazar itu iltizamu malam yajib.
mewajibkan kepada diri sendiri satu ibadah yang hukumnya tidak wajib, sunnah. Jadi nazar ini hanya sah dilakukan untuk ibadah yang hukumnya sunnah. Tidak sah nazar wajib karena tahsilul hasil, menghasilkan wajib bagi yang sudah wajib. Ngapain lagi? Nggak ada pengaruh. Istilahnya tahsilul hasil. Dan tidak sah juga nazar untuk yang mubah. Nah, nggak sah nazar untuk yang mubah. Kemarin tuh ada yang viral, dapat kiriman. Ada orang Bogor, dia nazar kalau dia bisa selesai kuliah, dia akan jalan kaki sampai Sabang. Jalan kaki sampai Sabang, memang jalan gitu. Jadi dari bawah semua tuh, terus jalan tuh sampai pokoknya dia mau menunaikan nazarnya. Sah tuh nazar begitu. Apakah jalan kaki sampai Sabang itu ibadah sunnah? Enggak. Mubah pun belum tentu, bisa jadi makruh kalau gara-gara itu banyak kali yang tertinggal tadi. Beda sama haji nanti. Kalau haji jalan kaki, wajib jalan kaki. Kalau dia nazarnya haji, jalan kaki. Itu wajib jalan kaki kalau haji ya. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau seandainya ngomong begitu, terakhir aku nazar misalnya dia bilang gitu. Dia bilang dia bakalan jalan kaki, naik haji kalau seandainya ini. Itu wajib jalan kaki. Nah, jadi maka untuk yang nazar pun jadinya wajib dinazarkan. Misal besok dia bernazar sholat duha. Maka sholat duhanya gimana bunyi niatnya? Lafaz apa niat yang dilintaskan dalam hati? Sengaja aku sholat fardu duha. Gitu jadinya. Nah, tapi walaupun fardunya ini sifatnya aridhi. Kenapa? Karena udah dinazarkan. Awalnya kan sunnah. Tapi jadi sengaja aku sholat fardu duha. Mau disebut fardu boleh atau sengaja aku sholat duha mandzuratan yang dinazarkan. Itu juga bimaqamil fardiyah. Itu juga makomnya sama seperti fardiyah. Mau fardon atau mandzuratan silahkan. Nah, wa in kana nawiyu sabiyan. Walaupun orang yang berniat itu anak kecil. Nah, walaupun yang berniat itu anak kecil. Anak kecil itu sah nggak sholatnya? Yang belum baligh sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Baligh itu bukan syarat sah. Baligh itu syarat wajib. Nah, ini perlu dibedakan. Ada orang yang tidak wajib tapi sah. Paham ya? Ada orang yang tidak wajib tapi sah salat. Ibu-ibu wajib nggak sholat Jumat? Kalau ibu sholat Jumat sah nggak? Begitulah anak kecil. Dia tidak wajib sholat fardu, tapi kalau dia sholat fardu, sah sholatnya. Jadi anak kecil itu sah sholatnya. Bahkan kalau jadi imam pun dia boleh. Asal udah sah, yang lain-lainnya syarat sahnya terpenuhi, walaupun dia belum wajib itu sah. Saya sudah pernah ceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Amr bin Salamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Habis ngaji sama Nabi, rajin betul nih. Anak umur 7 tahun. Amr bin Salamah umur masih 7 tahun. Udah balik belum tuh? Mungkin nggak anak umur 7 tahun balik? Mungkin nggak? Enggak. Secepat-cepatnya 9 tahun. Mau keluar, mohon maaf, mau keluar mani berapa kali pun tak akan dihukumi balik. Karena secepat-cepatnya 9 tahun. Nah, tadi. Jadi maka, oleh karena itu dia rajin ngaji sampai akhirnya datang perintah sholat berjamaah. Dia balik ke kampungnya, dia bilang sama orang-orang kampung, tadi aku dapat perintah dikasih Nabi syariat sholat berjamaah yang kalau kita kerjakan pahala naik 27 kali lipat. Semangatlah semua. Cemana itu sholat berjamaah? Satu orang mimpin, yang lainnya ngikut di belakang. Satu orang jadi imam, lainnya ngikut di belakang. Udahlah kita buat. Kata Nabi, siapa yang paling layak jadi imam? Dibilang sama Sayyidina Amr bin Salamah, yang paling ngerti hukum hakam agama dan yang paling ngerti baca Quran.
Semuanya ngelihat kepada anak kecil yang ngomong tuh. Kau lah orangnya kan. Akhirnya dia jadi imam di kampungnya, anak umur 7 tahun. Sah nggak? Sah. Karena sholatnya sah. Laki ikut laki, kan boleh. Nah, jadi itu tadi. Jadi boleh dia sah sholatnya. Walaupun yang berniat ini belum wajib sholat, kalau dia sholat fardu, kan nggak ada cerita fardu sebenarnya sama dia. Orang dia belum baligh, tak ada memenuhi syarat wajib dia. Maka tetap sholatnya diniatkan dengan fardu. Ada anak kecil sebelah kita umur 8 tahun lah, umur 7 tahun. Usolli fardhal asri, kita dengar. Tak ada fardu samamu. Ngapain kau niatkan fardu? Kau masih anak kecil, tak wajib niat fardu. Salah. Walaupun dia anak kecil, karena surah bentuk daripada salatnya itu salat fardu, maka tetap wajib dia niat fardu. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli, tak wajib niat fardu bagi salatnya anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak-anak salat, itu jatuhnya salat sunnah, kata beliau. Itu jatuhnya salat sunnah, nggak ada fardu, kata beliau. Hasilnya pahalanya itu pahala sunnah untuk orang tuanya, ataupun nanti dibalikkan ketika dia baligh. Itu pahala sunnah, jatuh sunnah. Nah, jadi kalau seandainya anak kecil ini berniat sengaja aku sholat asar, kata Imam Romli ya memang begitu, nggak wajib dia fardu. Nah, karena nggak ada tergambar fardu sama beliau. Kata Imam Ibnu Hajar nggak wajib fardu. Kata Imam Romli nggak wajib niat fardu. Tapi dibantah sama Imam Ibnu Hajar. Nah, itu bantahannya saya kayaknya pas betul tuh. Nah, apa kata Imam Ibnu Hajar? Kalau memang itu sholat bukan terhasil sebagai sholat fardu, sehingga tidak wajib niat fardu, maka bolehlah anak kecil itu sholat asar sambil duduk. Kenapa? Karena bukan sholat fardu. Kalau bukan sholat fardu, boleh nggak sholat duduk? Boleh. Tapi nyatanya boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau seandainya begitu, seharusnya bolehlah sholat duduk. Kalau sebagaimana fardunya nggak wajib, ya berdirinya pun nggak wajib. Ternyata menurut Imam Romli tetap wajib berdiri. Nah, kan akhirnya kayaknya agak condong menang Imam Ibnu Hajar nih kalau pakai bantahan ini. Nah, tapi kita belum dengar jawaban Imam Romli. Kalau dengar jawaban Imam Romli, kita ngangguk lagi, iya juga. Masalah sobi ini mumayyiz sama belum dosa? Pasti mumayyiz. Kalau yang di sini disebut sobi yang mumayyiz. Gini, sobi itu artinya yang belum baligh. Semua yang belum baligh disebutnya sobi. Nah, ada yang belum mumayyiz, ada yang sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, ya itu tak akan bisa sholat. Yang bisa sholat pasti sudah mumayyiz. Nah, jadi itu kata Imam Ibnu Hajar, karena dia wajib berdiri, berarti dihukumi fardu sholatnya. Suratan, secara surah, la hakikatan. Bukan secara hakikat fi nafsihi, pada dirinya. Nah, kenapa mesti pakai niat fardu? Liyatamayyaza anin nafli, supaya terbedakan daripada sholat sunnah. Supaya berbeda sama sholat sunnah. Sengaja aku sholat isya. Nah, itu jatuhnya sunnah. Supaya beda, sengaja aku sholat fardu isya. Apa contoh niatnya? Ka usolli fardhu zuhri. Masalan, sebagai contoh. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Nah, itu fardu. Usolli itu namanya qasad. Usolli itu qasad. Fardhu itu fardiyah. Zuhri itu ta'yin. Jelas ya? Nah, itu qasad fardiyah ta'yin atau qasad ta'arud ta'yin. Atau fardhul jumu'ati, usolli fardhul jumu'ati, sengaja aku salat fardu Jumat. Nah, sengaja aku salat fardu Jumat. Nih, yang jadi masalah di Jumat ini bukan fardunya, Jumatnya. Kenapa? Di sini lanjutannya. Wa in adrakal imama fi tasyahhudiha. Walaupun dia mendapati imamnya sedang tasyahud. Kalau salat Jumat tasyahudnya tasyahud apa? Awal atau akhir? Akhir. Mana ada awalnya? Orang cuma 2 rakaat. Kalau dia dapati imamnya sedang tasyahud akhir, dapat nggak dia 1 rakaat? Nggak dapat. Salat Jumat kalau dapat 1 rakaat, jatuhnya Jumat. Kalau nggak dapat 1 rakaat, nanti kita jadinya salat zuhur.
kita agak telat masuk masjid atau mohon maaf lah, lama kali di kamar mandi karena memang sedang ishal bahasa Arabnya. Diare, mencret. Lama kali kamar mandi. Keluar kamar mandi, wudhu, kita datang, imamnya sudah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kan pasti kita tidak dapat Jumat. Niatnya gimana? Niatnya tetap sengaja aku sholat fardu Jumat. Walaupun nanti akan jadi sholat zuhur. Nah itu tadi. Jadi tetap niatnya Jumat. Nah, jadi inilah yang tertulis dalam kitab kita. Ini dan sering ditanyain orang nih. Kalau sebut niatnya apa ini? Jumat lah. Lah tapi sholatnya sholat zuhur. Ah makanya ada teka-teki fikih. Nah, ada teka-teki fikih. Nawa wala sholla wala nawa. Ada yang diniatkan tapi tidak disolatkan, dan yang disolatkan tapi tidak diniatkan. Niatnya apa? Jumat. Disolatkan Jumatnya? Enggak. Solatnya apa? Zuhur. Niatnya ada zuhur? Enggak. Yang diniatkan tidak dikerjakan solatnya, yang dikerjakan solatnya tapi tidak diniatkan. Nah inilah jawabannya. Teka-teki fikih. Nah jadi maka seperti itu. Jangan telat-telat lah. Kalau sholat Jumat nih, tak bisa dia dilanjutkan. Tapi kalau dapat 1 rakaat, dapat. Tinggal nambah 1 rakaat aja. Jatuhnya jadi Jumat juga. Jatuhnya jadi Jumat juga. Karena ikut ikatan, mohon maaf. Ikatan sholat makmum kepada imam itu kuat. Karena imamnya masih sedang sholat Jumat, maka niat kita mengikut kepada niat imam. Jadi seperti itu. Jadi maka jangan bingung nanti kalau seandainya telat-telat seperti itu. Ikut aja, otomatis seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya dapat 1 rakaat, diingatkan sekali lagi cukup tambah 1 rakaat. Tapi kalau seandainya nggak dapat 1 rakaat, maka ditambah jadi 4. Kata ulama, tambahan lagi. Tadi Pak Isa nanya, kenapa harus niat Jumat? Gini, bisa jadi kata ulama, habis dia tasyahud, kita sudah niat sholat Jumat nih. Allah sengaja aku sholat fardu Jumat. Nggak dapat lah ini 1 rakaat. Bisa jadi ternyata imamnya ingat bahwa tadi di rakaat terakhir, misal ada 1 hal yang bikin dia ragu, aku udah baca Fatihah atau belum ya, gitu misalnya. Kalau itu wajib nambah, wajib bangkit lagi, misal begitulah. Aku tadi udah baca Fatihah atau belum ya? Kan bisa begitu. Atau ada hal lah yang bikin dia ragu lah gitu. Sehingga membuat dia nambah bangkit tambah 1 rakaat. Saat itu dia ikutlah yang masbuk ini 1 rakaat bersama imamnya. Maka sahlah dia mendapatkan Jumat. Paham? Tapi kalau dia tadi niat zuhur, ternyata imamnya ragu kemudian bangkit, tak dapatnya Jumat tetap. Nah itu kata ulama, jaga-jaga. Mana tahu ada yang seperti itu. Kan bisa kejadian begitu. Nah, kata sebagian ulama begitu. Ya. Apa? Yang mana tuh? Yang terlambat. Yang terlambat tadi tidak dihitung menggenapi yang 40 lah. Kalau sama dia lah 40-nya itu semua tak sah ikut pendapat yang lain tadi. Paham maksudnya ya? Kalau seandainya dia terlambat. Kalau seandainya dia, kalau masalah berdosa ya kalau sengaja berdosa. Kalau tak sengaja tak berdosa. Nah itu tadi. Jangankan ahli Jumat, yang bukan ahli Jumat pun kalau sengaja terlambat dia berdosa. Karena salat Jumat itu wajib. Ayo, tadi. Mana tuh? Ya. Nah, kalau seandainya kebalikannya. Tadi ketentuannya begini. 1 rakaat dapat Jumat, maka hukumnya dia dihitung salat Jumat. Mau di akhir ataupun di awal. Misal kalau yang di akhir tadi dia datang telat, imam udah bangkit rakaat kedua. Dia ikutlah.
dapat Fatihah sama imam rakaat kedua, imam salam, dia nambah 1 karena dapat 1 rakaat. Atau kebalikannya, dia ikut rakaat pertama sama imam. Begitu ikut rakaat pertama sama imam, naik ke rakaat kedua, mules perutnya. Wah, kumat lagi nih. Ini kalau seandainya ku ikuti imam nih Fatihah, hal ataka hadisul ghasyiyah, wah tak tembus nih. Tak tembus. Dia udah dapat 1 rakaat belum? Udah rakaat pertama. Apalagi imamnya bacaannya mujawwad. Bacaannya belagu-lagu, wah tak bisa. Akhirnya rakaat kedua, ku lanjutkan salat ini sendiri. Maksudnya itu. Tapi dia udah dapat 1 rakaat tadi, maka boleh seperti itu. Seperti itu boleh. Yang penting dapat 1 rakaat. Boleh juga, tapi tak usah lah dipraktekkan. Pingin kali dia cepat, nah boleh kok tak usah cuma. Farokoh aja rakaat kedua. Ya. Apalagi kalau salat Jumat ini dia terbalik ya. Rakaat pertamanya surahnya lebih pendek daripada rakaat keduanya. Ini saya minta izin kepada para imam-imam, tolong yang ini dijaga. Yang ini dijaga. Apa itu? Salat Jumat, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Itu pesan dari guru kami. Yang lain yang memang tidak ada warid jelas dari Nabi, terserahlah. Tapi yang memang betul-betul dianjurkan Nabi, ada sunnahnya, maka jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Ini kadang hafiz-hafiz Quran, kalau udah Jumat entah mana-mana dibaca. Tahulah, Anda tuh seorang hafiz, kami tahu Anda banyak hafal Quran. Tapi ketika ini Rasul tetap nyuruh sabbihis sama hal ataka. Udah, itu jangan diganti-ganti. Kecuali memang sedang sakit, pingin cepat, atau bagaimana, lagi COVID kemarin tuh, awalnya kan nggak boleh, begitu boleh, nggak pakai doa, nggak pakai zikir. Surah pun kalau bisa yang pendek-pendek, nah itu oke lah. Tapi kalau dalam keadaan normal, tolong surah tuh jangan diganti-ganti. Maghrib, malam Jumat kayak tadi, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Kemudian Jumat itu sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah. Sini masih dijaga tuh. Masih, alhamdulillah. Di Medan dah jarang saya jumpa. Saya kalau jadi makmum, saya mungkin dari 10 kali sholat Jumat, paling 1 atau 2 kali yang pakai sabbihis sama hal ataka. Itu kalau seandainya ada Syekh Nuruddin di situ, habis itu beliau ngisi ceramah, pasti itu yang dibahas sama beliau. Saya ingat dulu beliau datang bulan Ramadan. Witir. Itu kan ayatnya jelas. Rakaat pertama kita baca sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga 3 kul itu. Imamnya tak baca begitu. Seharusnya temanya apa, akhirnya beliau ceramah nasihatin imamnya tadi. Jangan diganti-ganti. Apakah enggak mau kita niru Nabi? Jadi maka udah tadi. Apalagi untuk sunnah-sunnah yang seperti ini ya. Nah, itu diamalkan. 1 sunnah di dalam surah Al-A'la, ketika sabbihisma rabbikal a'la, tolong dijawab. Subhana rabbiyal a'la. Dijawab. Nggak apa-apa dipandang aneh segala macam, nggak masalah. Saya kadang udah masa bodoh lah udah. Yang penting teramalkan, kan pahalanya besar. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati qad umitat. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang sudah mati, falahu ajru mi'ati syahidin. Dia dapat pahala 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid aja udah besar. 100 orang mati syahid pahalanya setara dengan menghidupkan sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan. Di antaranya mengucap sabbihisma rabbikal a'la, kemudian kita jawab subhana rabbiyal a'la. Nah, besok Jumat. Hah? Kalau dia wasol tetap kita jawab, mau wasol mau apa tetap kita jawab. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Waktu sabbihisma rabbikal a'la kita jawab subhana rabbiyal a'la. Nah, yang jadi masalah awak lagi baca Fatihah. Enggak pakai jeda. Kan gitu. Bagaimana? Tetap sunnah dijawab dan itu tidak memutus Fatihah. Kenapa? Karena itu termasuk min maslahatis shalah. Termasuk maslahat salat. Niatnya niat menjawab itu aja, nggak ada masalah. Nah,
Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbiyal a'la, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, nggak ada masalah. Tidak memutus tuh. Nah, jawaban-jawaban seperti itu. Nah, jadi supaya dapat fadilah menghidupkan sunnah Nabi. Banyak sebenarnya lagi yang tempat-tempat menjawab-jawab seperti itu. Nah, kemudian mana tadi? Wasunnah, dan disunatkan fin niyati, pada niat itu idhafatun ilallahi ta'ala, menyandarkan ilallahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah itu. Usolli fardhoz zuhri lillahi ta'ala. Nah itu ada lillahi ta'ala. Lafaz lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Melintaskan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Khurujan, supaya keluar min khilafi, dari perbedaan pendapat man aujabaha, ulama yang mewajibkannya. Ternyata ada ulama yang mewajibkan lillahi ta'ala. Ini kayaknya ulama-ulama yang bernuansa sufi, tasawuf, karena bagi mereka ikhlas itu wajib, gitu ya. Nah, maka mereka mewajibkan untuk melintaskan lillahi ta'ala. Waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, dan supaya nyata terwujud makna ikhlas tadi itu. Kenapa nggak wajib? Karena yang namanya sholat ya untuk Allah, nggak ada lagi untuk lain. Sehingga yang udah jelas maka tidak perlu didatangkan, gitu. Paham maksudnya ya? Yang udah pasti wajib tidak mesti disebut wajib. Yang udah pasti untuk Allah ya udah nggak mesti lagi. Kenapa? Asalnya ibadah itu memang untuk Allah. Nah, tapi di sini ada catatan dari Imam Ghazali. Nah, ada catatan dari Imam Ghazali, kata beliau, ikhlas ini ada tandanya. Jadi kalau kita sebut lillahi tadi itu ikhlas, lillahi ta'ala itu ikhlas, kata beliau, wa alamatul ikhlas, dan tanda ikhlas, ayyakunal khatiru, adalah hatinya itu ya'laful amal, tetap senang beramal, fil khalwati, ketika sendirian, kama ya'lafuhu fil mala, sebagaimana senangnya dia ketika rame-rame. Kalau lagi rame-rame semangat, tapi kalau lagi sendirian nggak semangat, itu nggak ikhlas. Tanda utama ikhlas, kata Imam Ghazali, ketika sedang sendirian senang ibadah, ketika rame juga tetap sama, kondisi hatinya tetap senang ibadah. Wala yakunu hudurul ghairi huwa sababu fi huduril khatir, dan tidaklah dengan hadirnya orang-orang di samping dia itu membuat hatinya lebih hadir di dalam salat. Kalau lagi sendirian hatinya nggak hadir, tapi kalau lagi rame-rame hatinya hadir dalam salat. Ah, itu belum ikhlas. Artinya kalau lagi sendirian nggak khusyuk, kalau lagi rame-rame kayak khusyuk betul. Nah, kama la yakunu hudurul bahimati sababan fi dzalika, sebagaimana hadirnya binatang itu tidak menambah kualitas salatnya, maka hadirnya manusia itu juga jangan sampai menambah kualitas salatnya. Paham maksudnya ya? Kita kalau lagi di tengah-tengah kambing, kira-kira kita mantep-mantepin nggak salat kita? Wah, ini lagi dilihat kambing nih. Wah, tuh kayaknya kambing yang sana udah mulai kagum-kagum tuh sama salatnya. Kan nggak ada kita begitu. Mata pandangan manusia sama mata pandangan kambing sama-sama tidak menghasilkan apa-apa, kan begitu. Nah, famadama yufarriqu fi ahwalihi baina musyahadati insanin wa musyahadati bahimatin, maka selama dia masih membedakan antara pandangan kambing dengan pandangan manusia, fahuwa kharijun an safwatil ikhlas, maka dia belum memiliki sifat ikhlas. Maka dia belum memiliki sifat ikhlas. Payah. Betul payah. Nah, kata Imam Ghazali, wa hadza syirku akhfa fi qalbi ibni Adam min dabibin namlati sauda fi lailati zalma ala sakhrati samma. Syirik kecil yang namanya riya ini, itu lebih halus dari derap langkah semut
di malam hari di atas batu hitam. Semut hitam di malam hari di atas batu hitam. Nampak nggak? Begitulah yang namanya riya. Kadang-kadang nggak kelihatan padahal udah riya kita. Halusnya itu seperti itu. Nah, makanya bagus dilintaskan lillahi ta'alanya lah. Walaupun itu sunnah. Kenapa? Supaya ingat gitu. Ini untuk Allah, bukan untuk orang. Mau ada orang mau enggak tetap aku sholat. Ya. Mau ada orang mau enggak tetap sholatku seperti ini. Nah, kalau lagi ada orang, Masya Allah, doa iftitah 2 macam dibaca. Surah juga Masya Allah. Semua gerakan luar biasa. Ketika nggak ada orang, nah, Fatihah, waladhdallin, Allahu Akbar, aminnya pun enggak. Sunnah aja kok. Ya Allah ya Rahman. Ini kalau seandainya begini belum ikhlas kita. Ya kita perhatiin lah. Nah, jadi makanya kayak gini kita mau ngandelin sholat masuk surga. Ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih besar, lebih luas daripada dosa kami, dan rahmatmu itu lebih kami pegangi, lebih kami harapkan daripada amal kami. Jangan megang amal, pegang rahmatnya Allah. Amal yang macam gitu mau diharapkan, ya Allah. Amal yang masih jauh daripada ikhlas. Nah makanya minta rahmat sama Allah. Jangan berpegang kepada amal. Amal ngamal aja, sholat aja. Tapi jangan pernah pegang sholat. Nah, itu makna daripada tawakal. Ya, makna daripada tawakal. Berikhtiar tapi tidak berpegang kepada ikhtiarnya. Berusaha tapi tidak berpegang kepada usahanya. Karena tawakal itu bukan berarti tak usaha. Datang sahabat kepada Nabi ke Masjid Nabawi, kemudian nanya, ya Rasul, ini unta ku ikat atau aku tawakal aja? Dia jadikan tawakal dan ikhtiar itu pilihan. Lalu apa kata Nabi? Iqil wa tawakal, ikat dan bertawakal. Nabi bukan jadikan itu pilihan tapi barengan. Dua-duanya dibuat. Kau ikat tapi kau bertawakal. Jangan kau berpegang kepada tali itu atas amannya untamu. Tetap kau tawakal kepada Allah. Kerja aja, tapi jangan berpegang pada pekerjaan untuk rezeki kita. Kerja dan bertawakal. Berobat aja, tapi jangan berpegang kepada obat untuk kesehatan kita. Berobat dan bertawakal. Nah, sholat aja, tapi jangan berpegang pada sholat untuk masuk ke surga. Salat dan bertawakal. Nah. Berikutnya. Wa ta'arrudun. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini disebut ta'arrud juga nih ternyata. Makanya saya lebih suka dengan bahasa fardiyah, lebih khusus dia. Wa ta'arrudun li adain au qada'in. Dan juga disunnahkan, yang sunnah ya, untuk mendatangkan adaan atau qada'an. Itu sunnah. Makanya yang diajarin sama guru madrasah kita itu udah pas betul tuh. Dapat semua sunnahnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Adaan kalau dia jadi makmuman. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Dapat sunnah-sunnahnya. Ada lagi yang nambah mustaqbilal qiblati. Nah, jadi menyebut adaan atau qada'an itu hukumnya sunnah, melintaskan adaan atau qada'an. Paham adaannya, mohon maaf nih yang udah ngaji, jangan lagi bilang adaan itu sendirian. Pernah dapat pemahaman gitu loh. Kalau adaan itu artinya sendiri. Makmuman itu baru jadi makmum, mohon maaf itu salah. Adaan artinya bukan sendiri. Adaan itu tunai di dalam waktu. Tidak lewat waktu ngerjainnya. Itu namanya adaan. Nih kita sholat isya sekarang nih. Masih ada nggak waktu isya? Berarti adaan. Kalau kita sholat maghrib sekarang nih. Tadi ada yang lupa sholat maghrib misalnya. Udah lewat belum maghribnya? Berarti qada'an. Nah itu. Paham Bu ya? Kasih tahu anak-anaknya. Adaan bukan sendirian. Saya pernah ada dengar kayaknya
Aneh gitu orang dengar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman. Kau udah adaan makmuman lagi? Mana kok? Adaan tuh sendirian katanya. Bukan. Adaan makmuman tuh betul di dalam waktu dan jadi makmum begitu, bukan sendirian dan menjadi makmum. Pikir dia adaan tuh sendirian. Enggak, adaan itu di dalam waktu. Qadaan itu udah lewat waktu. Wala yajibu. Nah, dan tidak wajib. Dan tidak wajib wa ingkana alaihi faitatun mumasilatun lil muaddati. Ini yang agak jadi masalah. Gini nih misalnya. Dia punya sholat zuhur adaan. Misalnya isya nih, dia belum sholat. Berarti sholat isya yang akan dia kerjakan untuk hari ini adaan. Tapi dia juga punya sholat yang semisal, yang adaan. Itu maksudnya. Dan tidak wajib wa ingkana yang walaupun adalah alaihi, atasnya ada tanggungan, faitatun, sholat yang terlewat, mumasilatun, yang serupa, lil muaddati, dengan sholat yang akan dia adaan, yang akan dia kerjakan di dalam waktu. Ini dia mau sholat isya, kalau sekarang namanya adaan, tapi dia punya qadaan isya. Kemarin dia nggak sholat isya, sekarang dia mau sholat isya. Wajibkah disebut qadaan atau adaan? Enggak. Jadi kalau dia sengaja aku sholat fardu isya, ini kan jadi agak samar nih. Itu fardu isya yang mana? Yang qadaan yang lalu, itu kan fardu juga. Atau yang adaan sekarang, itu juga fardu. Yang walaupun begitu, itu tetap tidak wajib. Terus kalau dia gitu, otomatis jatuh ke yang mana? Kalau ngelihat waktunya duluan mana? Yang qadaan. Kan gitu. Kalau ngelihat yang punya waktu, yang adaan. Jadi kalau dia niatnya sengaja aku sholat fardu isya tanpa dita'arudkan qadaan dan adaan, ini jatuhnya kemana? Ini di dalam Hasyiyah I'anatut Thalibinnya, di sini dikatakan, kalau seandainya seperti ini, itu otomatis jatuhnya kemana? Watan sarifu hina idin lil muaddati. Nah, maka ketika itu otomatis dia menjadi yang adaan. Nah, tetap itu kata di I'anatut Thalibinnya. Otomatis diutamakan yang adaan. Jelas ya? Yang berikutnya, ini ada masalahnya begini. Dia i'adah salat. Dia i'adah salat. Habis salat isya, dia sendirian. Habis salat isya, dia sendirian. Ternyata datang jamaah. Sunnah nggak dia ulang salat isyanya? Sunnah. Namanya salat mu'adah, kan itu. Niatnya nanti gimana? Sengaja aku salat fardu isya, kan tetap begitu. Walaupun dia ini ngulang, tapi tetap niatnya sengaja aku salat fardu isya. Nah, habis salat dia yang adaan, ternyata datang jamaah, kemudian dia salat i'adah, tapi dia punya qadaan salat isya. Paham nih maksudnya? Mu'adah dia mau kerjakan. Semalam dia ketiduran sholat isya, nggak sholat isya. Kalau karena ketiduran boleh nggak sholat sunnah? Boleh, karena udzur, kan gitu. Kalau karena sengaja boleh nggak sholat sunnah? Nggak boleh. Nah, haram. Ini dia meninggalkan isyanya karena udzur. Nah, ini mumpung ada jamaah, aku sholat lah. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu isya. Jatuhnya kemana nih? I'adah atau qadha? Nah, itu tadi. Karena yang ini sunnah, yang sana wajib. Paham maksudnya? Niatnya sama nggak? Sama, sengaja aku sholat fardu isya. Itu kalau gitu gimana jadinya? Ya Allah, kita mikirin masalahnya aja nggak terpikir gitu. Apalagi jawabannya, coba. Kita nggak terpikir kita ada masalah seperti itu ya. Nggak masuk ke dalam pikiran, iya ya itu masalah ya. Kita aja nggak sadar kalau itu bisa dipermasalahkan. Apalagi mikirin jawabannya. Nah, ternyata di sini kata penulis kitab ini, kata Said Bakri Syafa, wa qad yurajjihul awwal annal waqta lil i'adah.
Ini ada dua kemungkinan jawabannya. Manapun bisa, kata beliau nggak mastiin yang mana. Kalau memandang yang punya waktu, ini waktunya mu'adah memang. Maka jatuhnya mu'adah. Waqad yurajjihu sani wujubul faitah. Tapi kalau memandang yang wajib itu mengqadha, bukan mengulang. Jadi yang mana jawabannya? Entah. Pokoknya dua itu kemungkinan gitu. Beliau tuh bilang begitu. Ya udah. Apalagi kita ya, beliau aja bilang gitu, ada dua kemungkinan lah. Yang mana? Bisa yang itu, bisa yang ini, kata beliau. Beliau nggak putuskan yang mana. Apalagi kita. Nah, jadi kalau kita ditanya, seandainya muncul ada pertanyaan begitu, maka kita bilang dua kemungkinan. Yang mana? Nggak tahu. Nah, penulis kitab I'anah juga nggak memastikan yang mana. Nah, lalu. Khilafan lima tamadahul Adra'i. Ini berbeda dengan yang dipegang oleh Imam Adra'i. Kalau Imam Adra'i mengatakan, bagi orang yang salat adaan, sementara dia punya qadhaan yang sama dengan salat adaan itu, wajib menyebutkan adaan atau qadhaan. Itu kalau Imam Adra'i. Makanya bagusnya gimana? Disebut khurujan minal khilaf. Nah, ini yang punya qadhaan salat. Kalau nanti salat adaan, sebut adaannya. Kalau bahasa Indonesia adaan apa? Tunai. Tunai itu di dalam waktu. Kalau nggak disebut gimana? Menurut Imam Adra'i nggak sah. Menurut Imam Adra'i. Tapi yang mu'tamadnya sah. Nah, ini setelah dapat ilmu kan amal bisa nambah jadinya ya. Nah. Wal asahhu, dan pendapat yang paling sahih, sihhatul adai biniyatil qadai. Sah salat adaan dengan niat qadha. Wa aksuhu, dan kebalikannya, in udhira binahwi ghaimin. Kalau ada udur, kalau diudurkan karena mendung. Maksudnya gini, dia pingin niatnya pakai adaan sama qadhaan, tapi tersalah. Mendung, tadi kami baru belajar waktu sholat zuhur. Nah, maghrib tadi belajar waktu sholat zuhur, itu kan ngelihat matahari. Udah masuk belum nih zuhur nih? Mendung betul, gelap, nggak tahu posisi matahari mana. Jam tak bawa, bayangan tak ada. Coba tengok bayangan, udah gelincir belum? Ah, mana gitu? Tengok-tengok aku yang tergelincir. Tak nampak bayangannya, cari-cari tak dapat. Macam mana mau tahu gelincir atau enggak? Tapi kurasa tunggu bentar lah. Padahal sebenarnya udah 3:30 nih. Mana di atas gunung macam tak terasa, daki tak terasa jam udah 3:30. Kurasa udah masuk lah ini waktu zuhur nih, atau masih ada lah di waktu zuhur. Perasaan dia masih ada waktu zuhur. Salat dia, Allahu Akbar, sengaja aku salat fardu zuhur adaan. Padahal kenyataannya sudah masuk waktu asar. Seharusnya apa? Qadhaan. Tapi dia niatnya adaan. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terbuka. Tengok matahari udah di sana. Dia berdiri, panjang bayangan dia udah hampir 2 kali daripada panjang bayangan dia, dirinya. Berarti udah mau maghrib, baru terbuka. Iya, berarti tadi qadhaan lah sholat nih. Tapi niatnya terniatkan adaan, bagaimana? Sah. Kenapa? Udzur. Atau kebalikannya, pikir dia, wah udah lewat lah nih asar nih. Atau nengok jam, nengok jam 4 udah lewat zuhur. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu zuhur qadhaan. Dah, udah niat qadha, udah salam, datang kawan, dibilangnya, nah, jammu mati nggak sih jam 1:30 nih? Iya. Berarti tadi aku sholat adaan, aku niatkan qadhaan pula. Gimana? Sah, karena udzur. Wa illa, tapi jika tidak karena udzur, batal sholatnya. Ini masih ada nih waktu zuhur, tapi udahlah qadha aja niat. Apa maksudnya begitu? Kenapa? Qat'an, secara pasti batal sholatnya, litala'u bihi, karena main-mainnya dia. Nah, mending nggak usah dibilang adaan qadhaannya, jelas sahnya. Ini dibilang tapi dimain-mainkan pula. Ini aku sholat adaan tapi pakai qadhaan aja niatnya. Nggak sah, tala'ub namanya. Lalu apalagi yang disunahkan? Wa ta'arrudun. Ta'arrud juga kan namanya. Listiqbalin.
untuk menghadap kiblat, itu juga sunnah. Sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat tunai menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, menghadap kiblat itu sunnah. Wa ada di rakaatin, dan menyebut atau melintaskan jumlah rakaatnya, itu semua hukumnya sunnah. Lil khuruj, untuk keluar dari minal khilaf, dari pendapat man aujaba, ulama yang mewajibkan at-ta'arrudha lahuma, mendatangkan bagi keduanya. Berarti ada ulama yang mewajibkan menyebut menghadap kiblat, melintaskan menghadap kiblat, dan melintaskan jumlah rakaat. Ini berarti ada yang berpendapat seperti ini. Ini sunnah-sunnah ini. Di sini disebut nggak ulamanya? Nggak disebut. Kalau seandainya ini disebut lalu salah, fa'in ayyana adadan. Kalau seandainya dia lintaskan bilangan rakaat, nah, au aqta'a fihi amdan, nah, lalu dia salah secara sengaja, batalat li'annahu nawa ghairul waqi'. Kalau seandainya dia sebut dengan sengaja tapi dia salah-salahkan, Allah sengaja aku sholat fardu zuhur 5 rakaat, sengaja tuh bilangnya begitu, batal sholatnya. Kenapa? Tala'ub, main-main. Qauluhu wa sunnah akan datang insyaallah.